puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah berkat daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, keagungan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dengan itu semua kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insya-Allah penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, penuh dengan taufik, hidayah, inayah, riayah, madad daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyaknya kita yang hadir di sini dengan bermacam niat, dengan bermacam-macam hajat, dengan bermacam-macam keinginan, semua itu kita berharap mendapatkan daripada pintu qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di sini mendapatkan pintu ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan daripada pintu rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan daripada qabul dari semua amal ibadah yang sudah dia kerahkan selama hidupnya. Dan kita semua bisa mengakhiri hidup yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, keadaan yang insya Allah di saat-saat terakhir tersebut kita bisa berjumpa dengan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan daripada pelajaran kita di minggu yang lalu, yang mana di situ kita mengkaji daripada bab taubah, yang mana tujuan daripada taubat itu sendiri adalah agar kita semua mendapatkan kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya taubat yang dimaksud itu adalah taubat yang nasuhah, taubat yang murni, taubat yang menghantarkan amal buruk kita itu bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang insya Allah bisa menghantarkan itmam, kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana harapan kita ketika kita bertaubat daripada dosa yang lalu tersebut tidak akan kita ulangi lagi. Dan di dalam pelajaran di minggu yang lalu kita sudah mengkaji berapa banyak daripada dosa-dosa yang sudah dibagi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ kita sudah jelaskan apa yang dinamakan dengan dosa yang besar, apa juga yang dinamakan dengan dosa yang kecil. Bahkan Al-Imamul Ghazali memberikan kepada kita acuan, ad-dawabit, patokan, apa yang dimaksud dengan dosa yang besar, apa juga yang dimaksud dengan dosa yang kecil. Maka di situ Al-Imamul Ghazali beliau mengatakan setiap perbuatan dosa, yang mana perbuatan dosa tersebut kita tidak merasakan daripada sedihnya kita melakukan perbuatan dosa tersebut. Kita tidak merasakan daripada penyesalan di dalam dosa tersebut, bahkan kita berani dengan terang-terangan melakukan daripada dosa tersebut. Maka kata Al-Imamul Ghazali itu termasuk daripada dosa yang besar. Walaupun gambarannya itu dosa yang kecil, akan tetapi ketika tidak ada penyesalan dan rasa takut kepada Allah di dalam melakukan dosa tersebut, maka itu termasuk dosa yang besar menurut daripada Al-Imamul Ghazali. Dan ini juga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah mengatakan kullu ummatin mu'afa. Kata Nabi besar Muhammad, setiap daripada umatku mereka berhak mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummatin mu'afa illal mujahidun, kata Nabi.
Setiap umat itu berhak mendapatkan ampunan daripada Allah kecuali orang-orang yang mujahir. Kemudian para sahabat berkata kepada baginda Nabi besar Muhammad, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mujahir?" Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan. Al-mujahir itu adalah orang yang sekiranya di malam hari dia bermaksiat kepada Allah dan maksiat tersebut sudah ditutup oleh Allah, akan tetapi keesokan harinya dia umbar daripada maksiat yang dia lakukan di malam hari, itu termasuk daripada orang yang terang-terangan di dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk daripada orang yang jari, orang yang berani, orang yang ia tahawan, menganggap remeh di dalam bentuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kemarin juga kita sudah mengkaji daripada pentingnya taubat. Yang mana taubat itu walaupun kita merasa ketika kita taubat akan ada lagi dosa yang lalu yang akan kita lakukan, akan tetapi di dalam hal itu kita tetap mendapatkan kebaikan. Rasa takut untuk kembali daripada dosa yang lalu itu jangan sampai mencegah kita untuk melakukan daripada perbuatan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan daripada perbuatan taubat yang nasuha dan taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lalu itu sudah dihapuskan oleh Allah. Ketika kita mengulangi daripada dosa tersebut, maka dosa tersebut itu dosa yang sekarang. Dosanya dosa yang sekarang. Dan dosa yang lalu itu dihapuskan oleh Allah. Maka kita tetap mendapatkan faedah daripada taubah. Dan di dalam taubat ini memang sesuatu hal yang susah. Nanti kita akan mengkaji tentang bab di sini setelah ini insyaallah yang menerangkan daripada cerita-cerita para salaf di dalam mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lanjutkan daripada pelajaran kita di dalam kitab ini, yang mana di sini Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu ardhah, beliau mengatakan wa ammal khuruju anidz dzunubi wat takhallusu minha fa'lam anna adz-dzunuba fil jumlati thalathatu aqsam. Dan adapun al-khuruju anidz dzunub, kita keluar daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wat takhallusu minha, dan terbebas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, maka ketahuilah bahwasannya dosa-dosa di dalam keseluruhan itu terbagi menjadi 3 bagian. Ahaduha, yang pertama, tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala alaik. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan dosa yang pertama itu adalah dosa meninggalkan kewajiban yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atasmu. Seperti apa? Min salatin, seperti salat. Au saumin, seperti puasa. Au zakatin, seperti zakat. Au kafaratin, seperti kafarah. Au ghairiha, atau selainnya. Maka dosa-dosa yang seperti ini, kata Al-Imam Al-Ghazali, fataqdi ma amkanaka minha. Maka kau kodok dosa-dosa yang sudah kau lewatkan daripada yang sudah diwajibkan oleh Allah sebisa kamu. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita salat. Maka setiap salat yang sudah kita tinggalkan, atau kita merasa di dalam salat tersebut ada satu rukun atau syarat yang tidak kita lakukan sehingga membuat salat itu tidak sah. Atau kita pernah meyakini bahwasannya ketika kita salat ada baju yang terkena najis, atau
wudu yang tidak sempurna sehingga wudu itu tidak dikatakan sah, maka setiap daripada hal itu hukumnya wajib untuk kita mengqadha daripada sholat. Kalau sekiranya kita katakan sadarnya saya ini baru sekarang, sadarnya saya ini baru sekarang, tahunya saya tentang sholat ini juga baru sekarang. Tahunya saya tentang hukum-hukum sholat, berwudu yang benar, pakaian yang benar, itu baru sekarang. Umur saya udah 40, umur saya sudah 50. Jadi bagaimana kiranya saya mau mengqadha daripada sholat yang sudah pernah saya lewatkan, atau di situ saya yakin sholat saya tidak diterima oleh Allah, karena rukunnya atau baju yang saya pakai atau wudhu yang saya lakukan itu tidak sah. Maka bagaimana caranya? Caranya hitunglah semenjak kita sudah baligh. Cara mengqadha salat itu hitunglah dari semenjak kita baligh. Di situ kita harus berijtihad. Kita ijtihad, kita hitung-hitungan. Kira-kiranya dari semenjak saya baligh ini sampai umur saya 40 tahun ini, berapa banyak kiranya sholat yang sudah saya tinggalkan. Maka ketika kita sudah mengetahui berapa jumlah sholat yang sudah kita tinggalkan dengan cara ijtihadnya kita sendiri, maka di situ hukumnya wajib untuk kita mengqadha daripada salat yang sudah kita tinggalkan. Ya, tentunya di dalam mengqadha salat menurut pendapat yang kuat daripada ulama itu hukumnya alal faur. Harus segera kita itu mengqadha salat. Akan tetapi di dalam hukum ini kita lihat bagaimana orang yang mau kita berikan hukum ini, apakah dia mampu untuk menerima ini atau tidak. Tergantung kondisi orang yang meminta satu hukum. Kiranya orang ini memang dia baru taubat sama sekali, maka jangan kita suruh dia segera untuk mengqadha salat. Minimal dia sudah mau melakukan salat itu sudah alhamdulillah. Akan tetapi bagi orang yang sudah mengetahui tentang hal ini dan sudah terdidik dalam hal ini, maka hukumnya wajib bagi dia untuk menyegerakan daripada sholat-sholat yang dulunya sudah dia tinggalkan. Atau caranya juga untuk kita mempermudah mengqadha daripada sholat, setiap daripada sholat wajib yang sudah kita lakukan, kita ulangi lagi sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali. Niat di situ kita mengqadha salat yang sudah kita lewatkan. Berarti misalnya dia berapa tahun? 10 tahun dia enggak salat. 10 tahun itu dia bagi saja. Kiranya kalau dalam sehari dia harus salat berapa dan bisa dia selesaikan dalam berapa lama. Seperti itu misalnya. Berarti dia mungkin sholat subuhnya 3 kali atau 4 kali. Satunya niatnya ada, 3-nya niatnya qadha, itu enggak masalah. Zuhurnya, asarnya dan yang lainnya. Ketika dia meninggal dan pada saat itu dia masih menyisakan daripada sholat yang belum dia qadha, maka sholatnya itu tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti atau tidak perlu dibayar fidyah. Maka ahli warisnya itu cukup mendoakan saja. Kita doakan dari orang tua kita, kakek, nenek atau saudara keluarga kita yang di usianya tersebut semasa hidupnya masih ada sholat yang belum dia qadha dan dia sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk istighfar kepada mereka agar dosa-dosa mereka itu mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk orang yang hidup,
maka tidak ada sama sekali orang hidup itu sholatnya bisa dibayar, sholatnya bisa digantikan. Itu tidak ada sama sekali hukum yang memperbolehkan orang yang hidup sholatnya itu bisa diganti, dibayar dengan fidyah atau diqadha oleh keluarganya. Itu tidak ada sama sekali ulama dari semua mazhab yang memfatwakan masalah tersebut. Jadi kalau misalnya dia sakit dan sakitnya itu tidak bisa sama sekali untuk dia melakukan daripada sholat, maka tunggu sampai dia sembuh. Tunggu sampai dia sembuh. Ketika dia sudah sembuh, suruh dia untuk mengqadha daripada sholat yang sudah dia lewatkan karena dia sakit. Karena dia sakit. Jadi nggak ada istilahnya keluarganya karena dia sudah tua, dia sakit bayar fidyah saja. Apalagi dia masih hidup. Apalagi dia masih hidup. Berbeda dengan orang yang sudah mati, di situ ada khilaf ulama di dalam masalah orang yang sudah mati bagaimana dia hukum keluarganya di dalam mengqadha atau membayar fidyah untuk orang yang sudah mati di dalam sholat. Kalau di dalam puasa memang sudah ada nasnya, sudah ada sabdanya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam sholat. Au saumin, atau kita mempunyai kewajiban yang kita tinggalkan yang sudah Allah wajibkan kepada kita di dalam hal puasa. Di dalam hal puasa sama. Di dalam hal puasa itu sama seperti kita misalnya lupa niat di malam hari, atau kita ada batal dengan sengaja di dalam puasa tersebut, atau kita dalam perjalanan kemudian kita tinggalkan puasa tersebut. Di dalam perjalanan boleh kita tidak puasa ketika perjalanan tersebut sudah mencapai daripada masafatu qasrin, dan juga perginya kita itu sebelum daripada waktu subuh, baru boleh bagi kita untuk membatalkan puasa. Baru boleh bagi kita untuk membatalkan puasa di saat perjalanan jauh. Maka ketika ada hal-hal yang seperti itu, maka hukumnya wajib kita qadha di dalam hal puasa. Puasa itu wajib mengqadhanya ketika tahun ini misalnya kita ada satu puasa yang kita tinggalkan, maka sebelum puasa yang akan datang, maka puasa tersebut harus kita qadha. Ketika puasa kita ada ada qadha satu atau dua puasa, kemudian enggak kita lakukan sampai datangnya puasa lagi, maka kita qadha tetap puasa tersebut sambil kita bayar fidyah per satu puasa satu mud. Dan itu berlipat-lipat, semakin banyaknya enggak kita qadha, semakin lamanya tahunnya, maka berlipat-lipat mudnya. Maka beda hukum mengqadha salat sama hukum mengqadha puasa. Kalau hukum mengqadha puasa ketika masih di tahun tersebut enggak perlu kita bayar fidyah, tapi ketika lewat sudah tahunnya, maka perlu kita qadha dengan puasa ditambah dengan fidyah. Satu mud. Satu mud fidyah puasa itu kalau satu sok arba'atu amdad. Satu sok itu 4 mud. Satu sok itu hitungannya orang zakat fitrah. Berarti 2,75 liter. 2,7 liter atau paling tidak 3 liter lah, kita cari aman. Berarti satu sok itu 3 liter, cari aman. Arba'atu amdad, 4 mud berarti dibagi 3 liter dibagi 4. Berarti itulah kita mengeluarkan daripada mud puasa. Au zakatin, ataupun zakat. Zakat misalnya enggak kita keluarkan, baik itu zakat mal, baik itu zakat at-tijarah, baik itu zakatun nagdin, zakat emas, zakat perak, zakat duit, zakatut tijarah, zakat perdagangan, maka itu semua hukumnya wajib untuk kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan,
maka kita qadha. Au ghairiha atau selainnya. Au ghairiha atau selainnya fataqdi ma amkanaka minha, maka kau qadha semua itu semampunya untuk kita mengqadha daripada semua itu. Wasani, dan yang kedua, termasuk daripada dosa yang kedua, kafarah ini. Kalau kafarah misalnya ada orang kafarah, misalnya salah satu kafarah itu misalnya ada orang yang mana kita ini kan ketika berpuasa kita diharamkan untuk membatalkan puasa dengan dalam posisi kita menyetubuhi istri. Ketika seseorang di siang puasa itu menyetubuhi istrinya, maka hukum yang pertama puasanya batal, kemudian yang kedua wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Salah satu kafarahnya apa? Salah satu kafarahnya itu adalah dia harus puasa selama 2 bulan, dan puasanya itu berturut-turut 2 bulan, nggak boleh ada bolongnya sama sekali. 2 bulan itu nggak ada bolongnya sama sekali, harus berturut-turut dia puasa. Atau salah satunya dia memberikan 60 makanan kepada orang fakir miskin. It'amu sittina miskinan likulli sittin mud. Atau dia memerdekakan daripada seorang budak. Zaman sekarang budak udah nggak ada lagi, berarti 2 pilihan ini. Yang 2 pilihan ini yang menentukan bukan kita sendiri, datang kepada seorang alim pada di desa tersebut, maka akan ditunjukkan apa yang paling layak kepada kita untuk melakukan daripada kafarah tersebut. Kalau orangnya kaya raya, maka kita suruh dia bayar kafarah 60 mud, maka mudah sekali bagi dia untuk bayar kafarah 60 mud. Maka bagi orang yang kaya, kafarahnya dia itu adalah 2 bulan puasa berturut-turut, nggak boleh batal sama sekali. Seperti itu. Itu namanya kafarah. Dan banyak lagi kafarah yang lain. Wasani, dan yang kedua daripada dosa, dzunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala, dosa antaramu dan antara Allah subhanahu wa ta'ala. Dari segi larangan-larangan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala larang untuk kita, tidak boleh untuk kita kerjakan, tapi larangan tersebut masih kita lakukan, itu adalah dosa antara kita dan Allah. Yang mana salah satu contoh daripada dosa tersebut itu kasyurbil khamri, seperti orang meminum khamr. Seperti orang meminum khamr. Kasyurbil khamri wa darbil madamiri, atau orang yang memukul daripada al-madamir, mizmar, seruling. Tapi yang maksud di dalam ini bukan hanya mizmar. Yang dimaksud daripada ini adalah semua alatul malahi. Semua alat-alat yang membawa kita lalai kepada Allah, maka itu termasuk hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak boleh menganggap hal ini secara umum. Berarti semua alat itu haram. Tidak bisa juga kita katakan seperti itu. Alat itu, hukum alatnya sendiri itu tidak ada yang haram sama sekali. Nggak ada kita bilang gitar itu haram. Nggak ada kita bilang biola itu haram misalnya. Nggak ada kita bilang yang ini nih, apa itu? Piano itu haram atau yang lainnya. Kalau dari bentuk alatnya itu tidak haram sama sekali. Tapi haram itu di mana kita melakukan daripada perbuatan tersebut. Ketika hal-hal yang seperti itu menjadikan kita jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadikan hal-hal yang tersebut itu haram. Haram. Karena sebagian alat-alat yang seperti itu, gitar, biola, piano, dan yang lainnya, kenapa sebagian ulama itu banyak condong mengharamkan daripada hal-hal tersebut? Karena alat-alat tadi itu selalu disandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang di situ banyak sekali orang lalai kepada Allah. Orang pakai piano, orang pakai gitar, biasanya di tempat mana orang pakai itu? Di tempat yang berkumpulnya laki-laki sama perempuan.
di tempat yang penuh dengan kemaksiatan, di tempat orang minum khamr pasti disandingkan dengan alat-alat seperti itu. Makanya alat-alat seperti itu diharamkan, diharamkan, tidak boleh untuk kita gunakan. Dan adapun, tapi ini bukan semua alat, ada alat-alat lain yang diperbolehkan. Seperti ada salah seorang sahabi ya. Dia berkata sama Nabi besar Muhammad SAW, ya Rasulullah, inni nadartu an adribad duffa ala ra'sika li salamatik. Atau kamagal. Ada seorang sahabiyah dia ngomong, wahai Rasulullah, aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memukul dufuf di hadapanmu dikarenakan kau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Faf'ali. Lakukan, kata Nabi, lakukan. Dan banyak lagi daripada nas-nas yang lain, khususnya misalnya orang-orang yang memakai alat-alat seperti Rabbana dan yang lainnya tadi, memang itu perintah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di saat orang-orang yang ada pernikahan. Ketika ada orang-orang yang menikah, Nabi menyuruh untuk dipukul dufuf ketika ada orang yang menikah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang memperbolehkan untuk memakai hal-hal yang seperti itu. Intinya apa? Ketika alat-alat ini dipakai untuk kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya haram menggunakan daripada alat-alat tersebut. Dan banyak lagi khilaf antara ulama, khususnya ada yang memperbolehkan juga seperti Al-Imam Ibn Dawud Al-Zahiri, Ibn Hazm Al-Zahiri, walaupun pendapatnya lemah, tapi beliau ini adalah seorang mujtahid. Beliau memperbolehkan, tapi kita menurut pendapat yang kuat, alat-alat seperti itu yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh untuk kita untuk kita pakai. Tidak boleh untuk kita pakai. Kasyurbil khamri wa darbil madamiri wa aklir riba wa nahwi dzalik. Memakan daripada uang riba wa nahwi dzalik dan selain-lainnya. Banyak. Selain daripada itu banyak. Seperti apa? Seperti melihat sesuatu hal yang haram. Itu juga dosa kita antara kepada Allah. Melihat sesuatu hal yang haram, duduk di tempat yang tidak baik, itu juga termasuk dosa antara kita dan Allah. Maka bagaimana cara kita keluar daripada dosa tersebut? Fatandam ala dzalik. Kita menyesali akan dosa-dosa tersebut yang pernah kita lakukan. Wa tuwattinu qalbaka ala tarkil audi ila midliha abada. Dan kita berazam, berniat, bertekad kuat di dalam hati untuk meninggalkan daripada dosa yang seperti itu. Jangan sampai kita mempunyai niat untuk kembali daripada dosa-dosa tersebut. Caranya itu seperti itu. Itu dosa yang kedua. Wasalis, dan dosa yang ketiga ini adalah dosa yang paling berat. Dzunubun bainaka wa bainal ibad, dosa antara kita dan sesama. Yang paling berat itu adalah dosa antara kita dan sesama. Dosa sesama makhluk itu yang paling berat. Wa hada ashkalu wa as'ab, ini yang paling kompleks dan yang paling susah ini. Wahia aksamun, dan dosa antara kita dan sesama itu banyak. Dosa antara kita dan sesama itu bagiannya banyak. Yang pertama, qad takunu fil mal. Dosa kita sesama makhluk itu bisa terjadi terpicu yang pertama gara-gara harta. Gara-gara harta. Berapa banyak kita ngelihat orang tetangga kita atau keluarga kita yang ribut gara-gara harta. Qad takunu fil mal. Kemudian yang kedua, wa fin nafsi. Terkadang dosa sesama makhluk itu terpicu di dalam an-nafas, ketika kita saling melukai, saling membunuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa fil irdi. Irdi, di dalam harga diri.
Irdi ini tapi harga diri yang lebih tepatnya di dalam posisi azam wal madah, pujian dan cacian. Di dalam tempat pujian dan cacian. Lebih ke harga diri di dalam tadi pujian dan cacian. Wafil hormati. Hurmah juga sama harga diri, tapi hurmah ini lebih ke apa namanya, ke keluarga. Ketika ada orang yang mengkhianati kita, tapi khianatnya itu dalam keluarganya. Misalnya kita punya anak, anaknya kita disakiti sama dia. Atau kita punya keluarga kita dia lakukan sama keluarga kita yang perempuan misalnya dengan perbuatan yang tidak baik, yang senonoh, itu namanya hurmah, harga diri yang seperti itu. Tapi kalau irid tadi harga diri yang lain di dalam maudhi'uz zam wal madah. Misalnya dia ngibahin kita depan orang, itu irid namanya. Tapi kalau hurmah ini lebih ke keluarga. Mengkhianati kita kepada keluarga kita. Itu nama. Wafiddin, dan yang kelima di dalam agama, seperti orang katakan wah inti bid'ah, orang katakan wah inti kafir, orang katakan wah inti sesat, seperti itu. Maka di dalam urusan dosa antara makhluk sesama makhluk itu terpicu dari 5 hal tadi. Bisa terpicu dikarenakan harta, bisa terpicu dikarenakan an-nafas, kita saling melukai, bisa terpicu dikarenakan harga diri karena kita mungkin dijelek-jelekkan di hadapan orang lain, mungkin juga terpicu dikarenakan harga diri karena keluarga kita dilukai atau dilecehkan. Yang kelima itu di dalam agama dengan kita dibid'ahkan, disesatkan atau dikafirkan oleh orang tersebut. Nah, di dalam 5 hal ini, maka bagaimana caranya kita terbebas daripada dosa yang seperti ini? Bagaimana caranya kita terbebas di dalam hartanya orang lain? Bagaimana caranya kita terbebas ketika kita melukai orang lain? Bagaimana caranya kita terbebas ketika kita menfitnah atau menjelekkan harga dirinya orang lain? Bagaimana caranya kita terbebas ketika kita mencelakai daripada keluarganya? Bagaimana kita terbebas ketika kita mengkafirkan, membid'ahkan, mensesatkan daripada orang lain? Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali katakan yang pertama, fama kana fil mal, kalau sekiranya kita mempunyai dosa sesama makhluk di dalam hartanya, fayajibu an taruddahu alaihi in amkanaka, maka wajib hukumnya kau kembalikan harta tersebut semampumu. Wajib dikembalikan. Kita ambil harta dia berapa? Berapapun harta yang kita ambil, maka hukumnya wajib bagi kita untuk mengembalikan daripada harta tersebut. Fa in ajazta an dzalik, kalau kamu tidak mampu untuk mengembalikan harta tersebut, karena apa? Diadamin. Mungkin hartanya udah nggak ada lagi. Misalnya ada orang ngambilnya, misalnya dia ngambil harta orang tersebut apa misalnya? Motor, misalnya motor, maling motor ini. Dia maling motor, kemudian motornya dijual. Nah, dia mau ngembalikan barangnya yang seperti motor yang dahulu yang dia ambil dari orang tersebut, udah nggak ada lagi. Karena motornya udah dijual, udah dibawa sama orang atau sudah dia bongkar satu-satu itu ininya, kemudian dia jual terpisah, mungkin seperti itu. Nggak ada barangnya. Au fagrin, atau tidak mampunya dia dikarenakan dia sudah jatuh miskin. Motor yang dia ambil udah dia jual, duitnya udah habis. Mau dia kembalikan, udah nggak ada uang lagi. Maka bagaimana caranya? Maka di sini beliau katakan fatastahillu minhu. Maka kalau memang mudah, kamu minta halal sama dia, minta halal. Kalau dia ngasih, alhamdulillah. Kalau dia polisikan, maka insya Allah urusan kita di dunia itu sudah selesai. Wa in ajazta an dzalika, kalaupun kita tidak mampu untuk itu, misal tidak mampu karena misalnya orang yang motornya kita ambil ini udah nggak ada lagi di sini.
Udah nggak ada lagi di sini. Atau dianya sudah mati, tapi dia mati tanpa meninggalkan ahli warisnya, nggak ada lagi ahli warisnya sudah. Maka bagaimana caranya? Wa amkana at-tasadduqu minhu faf'al. Kalau karena orangnya nggak ada atau orangnya sudah mati, tapi mungkin untuk kita bersedekah atas namanya, maka kita sedekahkan harta yang sudah kita ambil, kita sedekahkan itu untuk namanya orang yang pernah kita ambil barangnya. Wa illam yumkin, kalaupun nggak bisa juga seperti itu, fa'alaika bitaksiri hasanatika, maka bagimu untuk memperbanyak daripada berbuat baik. Kalau memang sudah kita nggak bisa kembalikan itu harta, nggak bisa kita sedekah, nggak bisa kita kembalikan kepada harta warisnya, maka paling tidak kata Imam Ghazali yang terakhir, perbanyak berbuat baik. Buat apa? Karena berbuat baik yang banyak itu ketika di akhirat nanti, perbuatan baik kita itu akan diambil oleh orang yang sudah pernah kita zalimi atau orang yang kita ambil hartanya tadi. Kalau misalnya perbuatan baik kita sedikit, maka semua dosa orang tersebut kembali kepada kita. Makanya salah satu caranya apa? Taksiri hasanatik, perbanyak berbuat baik. Dengan perbanyak berbuat baik, ketika kebaikan kita itu diambil oleh orang yang pernah kita ambil hartanya, insya Allah dengan banyaknya berbuat baik tersebut masih menyisikan, masih ada sisanya, enggak habis sama sekali. Fa'alaika bitaktsiri hasanatika warruju'i ilallahi subhanahu wa ta'ala bitadarru'i wal ibtihali ilaihi an yurdiyahu anka yaumal qiyamah. Ketika kita sudah banyak berbuat baik, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa rendah diri dan meminta daripada Allah Subhanahu, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keridhaan oleh Allah di hari kiamat kelak. Kita minta ketika kita sudah tidak mampu, akan tapi sebenarnya kita ingin menyelesaikan daripada tanggungan kita ini, setelah kita berbuat baik yang banyak, maka kita kembali kepada Allah. Dan Allah itu senang sekali. Allah itu sangat senang untuk mengislah, untuk menjadi orang yang mendamaikan sesama hambanya. Itu Allah paling senang. Allah tuh paling senang kalau sekiranya urusannya itu mendamaikan hambanya. Diriwayatkan di dalam hadis bahwasannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab atau Ibnu Umar, anda lupa antara abahnya atau anaknya. Di situ beliau katakan bahwasannya pada suatu saat kami ini sedang duduk bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada satu saat itu Nabi besar Muhammad ketawa. Ketawanya itu ketawa betul, Nabi itu ketawa. Maka Sayyidina Umar katakan, padahal pada saat itu kata Sayyidina Umar, nggak ada hal yang membuat Nabi ketawa, nggak ada. Kami lagi tidak membuat Nabi ketawa, tapi Nabi ketawa. Kemudian kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apa yang membuat kamu ketawa ini, kata Sayyidina Umar. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, pada saat ini aku dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah itu lagi mendamaikan antara dua hambanya yang lagi ribut. Dua hambanya yang lagi ribut. Jadi ada dua hamba kata Nabi yang mereka lagi tunduk, tunduk di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hamba ini ngomong, ya Allah, ini orang ini, dia nunjuk teman satunya. Ini orang ya Rasulullah, dia sudah zolim sama saya di dunia. Dia sudah zolim sama saya di dunia. Karena dia sudah zolim sama saya di dunia, ya Allah, maka kebaikan dia yang ada di dunia ini, ya Allah, berikan kepada saya. Kemudian Allah katakan kepada orang yang meminta ini, kata Allah,
orang yang udah zolim sama ente di dunia ini, kebaikannya nggak ada sama sekali. Ini orang baiknya nggak ada. Hasanatnya tidak ada. Pahalanya nggak ada kata Allah. Terus gimana enaknya kata Allah? Nggak ada kebaikan sama sekali, nggak bisa dikasih ke ente. Kemudian hamba tadi ngomong, terus gimana ya Allah? Terus gimana caramu untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Membalaskan daripada dosa yang sudah dia lakukan kepadaku. Kata Allah, kalau kamu mau, dosanya saja kamu ambil. Kata hamba ini, wah nggak mau saya ya Allah, saya nggak mau ngambil dosa orang ini, gitu. Saya nggak mau. Kemudian hamba ini ngomong lagi, terus gimana ya Allah? Kata Allah, ngomong sama orang yang mau minta kebaikan daripada orang yang sudah zalim sama dia tadi, kata Allah, coba kamu lihat kanan. Kamu lihat kanan kamu. Ketika dia lihat kanannya, itu Allah perlihatkan surga dari dia. Surga yang sudah ada lautannya, yang sudah ada gusur, yang sudah ada apa namanya bangunan-bangunannya. Kemudian dia katakan, ya Allah, itu surga yang indah tersebut buat siapa? Buat Nabi kah? Buat orang syahid kah? Buat para orang-orang soleh kah? Kata Allah, itu surga aku berikan untuk orang yang mau bayar harganya. Itu surga yang kau lihat indah itu aku berikan untuk orang yang mau bayar harganya. Kemudian dia katakan, ya Allah, bagaimana cara bayarnya? Bagaimana cara bayarnya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, cara bayarnya anta khuda biyadi akhika ilal jannah. Cara bayar surga yang mewah tadi kata Allah, yang indah tadi kata Allah, kau rangkul tangan saudaramu, kau bawa dia ke surga. Itu cara bayarnya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini orang tersebut memaafkan daripada temannya yang sudah zalim dengan dia, dan dua-duanya berkat itu tadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Anta khudha biyadi akhika ilal jannah. Kita menggandeng tangan daripada saudara kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu yang pertama di dalam membayar ataupun terbebas daripada harta yang sudah kita ambil daripada orang yang hidup di zaman kita. Kemudian yang kedua, wa amma ma kana fin nasri, adapun dosa yang terkait di dalam jiwa ini, baik kita membunuh atau kita melukai daripada orang sesama makhluk, fatumakkinuhu minal qisasi au awliya'ahu hatta yaghtassa minka. Maka jikalau memungkinkan, maka kau itu ketika kita menzolimi daripada orang dengan melukai tubuhnya, maka kita harus dikisos. Ketika yang kita potong itu tangannya, maka tangannya kita juga harus dipotong. Ketika yang kita potong kakinya, maka kakinya kita juga harus dipotong. Ketika kita melukai daripada anggota tubuhnya, maka di situ kita dikenakan kisos. Atau orang tersebut bukan hanya kita lukai, kita bunuh. Maka ketika di situ masih ada auliyanya, masih ada walinya, maka walinya tersebut meminta kepada hakim untuk orang yang membunuh keluarganya itu untuk diberikan kisos. Nah, itu caranya. Caranya yang bunuh jiwa sama jiwa, telinga sama telinga, mata sama mata, tangan sama tangan. Ketika kita melukai orang, maka hukumnya harus dikisos. Baru kita bisa keluar daripada dosa yang pernah kita lakukan. Au yaj'alaka fihil. Atau tadi ketika misalnya mungkin kita meminta untuk dihalalkan dan diberi kehalalan oleh keluarganya, maka kita juga udah keluar daripada dosa tersebut. Intinya minta maaf lah, minta maaf. Fa'in ajasna, kalau sekiranya kita tidak mampu untuk melakukan daripada hal tersebut, farruju'u ilallahi subhanahu wal ibtihalu ilaihi an nurdiyahu anka yaumal qiyamah, maka kita kembali kepada Allah
dengan rendah diri untuk diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Cara Allah menyelesaikan masalah itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting di saat kita memang sudah merasa lemah untuk tidak bisa melakukan daripada hal-hal tersebut, kita perbanyak daripada perbuatan amal baik kita, dan sisanya di hari kiamat kelak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya Allah membuat orang itu ridho kepada kita, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting di situ kita ada keinginan. Kita ada keinginan untuk bertaubat. Kita ada keinginan untuk meminta maaf kepada orang yang sudah pernah kita zalimi di dunia. Jangan misalnya kita ngambil harta orang lain kemudian saya banyak berbuat baik kemudian urusan itu antara Allah sajalah. Enggak bisa, harus datangin dulu orangnya. Harus tanya dulu orangnya. Harus disebutkan dulu sama orangnya berapa banyak harta yang sudah kita ambil. Kalau misalnya kita memang ngomongkan dia dari belakang, apa saja yang kita omongkan dia, apa saja yang kita jelekkan dia, itu semua harus kita omongkan. Baru kita minta maaf. Jangan sekedar kita minta maaf saja, minta maaf kalau ana ngambil harta inti, ana minta maaf. Enggak kita sebutin jumlahnya, minta maaf aja, apalagi lebaran momentum paling pas untuk saling memaafkan. Di saat lebaran dia minta maaf, kosong minta maaf. Kalau misalnya ada salah saya minta maaf. Kalau saya ada ngambil harta saya minta maaf. Dia nggak nyebut. Kalau disebut misalnya mungkin saja orang itu nggak mau ngasih dia. Kalau disebut mungkin saja orang itu nggak ridho. Mungkin orang itu nggak rela. Makanya kalau memang jumlahnya itu banyak, walaupun itu banyak ataupun sedikit juga harus kita sebut berapapun jumlah yang kita ambil daripada uang orang tersebut. Kalau orang itu merelakan, meridhokan, maka itulah rizkinya kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan kemudahan di dalam menghapus dosa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa ammal irdu, dan adapun harga diri, fa in igtabtahu au bahattahu au syatamtahu, maka apabila kau igtabtahu, mengomongkan dia atau membicarakan dia di belakang, membicarakan orang tersebut di belakang, fa in igtabtahu au bahattahu ay qazaftahu waftaraita alaihi al-kadiba ay qadzabtahu, kau buat-buat dia dengan hal yang bohong, atau kau tuduh dia, wah dia ini sudah zina, oh dia ini peminum khamar, wah dia ini jahat, dia itu qadzaf. Bahattahu ay qadzaftahu au iftaraita alaihi al-kadhib au syatamtahu, atau kau maki-maki dia. Maka apa cara kita keluar daripada dosa tersebut? Fahakkuka antugadziba nafsaka baina yaday man fa'alta dzalika indahu. Maka bagimu itu seharusnya tukadziba nafsak, membohongi dirimu di hadapan orang yang kau katakan di depannya. Misal gini, contohnya seperti ini. Misal Pak Haji Faruk, ana bilang sama Bapak Arba'a, ana ngomongin Haji Faruk nih, Haji Faruk nih seperti ini. Ana sudah ngomongin jelek lah tentang Haji Faruk ke Bapak Arba'a. Maka apa yang ana harus lakukan untuk ana biar terbebas daripada dosa yang sudah ana lakukan? Ana datang ke Pak Arba'a, karena ana udah ngomong sama Pak Arba'a tentang Haji Faruk. Ana bilang, Pak Arba'a, yang ana omongin tentang Haji Faruk itu semuanya bohong, itu kebohongan yang ana buat. Ana bilang juga sama Pak Kades tentang Haji Faruk. Ana datangin Pak Kadesnya, jangan percaya omongan ana, semuanya itu bohong. Yang ana omongin tentang Haji Faruk itu semuanya bohong, itu kebohongan yang ana buat. Jadi setiap orang yang ana omongin tentang Haji Faruk ini, maka ana harus datangin satu persatu. Dan ana katakan kepada semuanya, apa yang ana katakan tentang ini fulan, itu semuanya kebohongan yang ana buat-buat.
Seperti itu. Udah selesai. Ana laporkan kepada semua orang yang sudah ana buat ini omongan. Wa antastahilla min sahibihi in amkanak. Kemudian ana datang ke Haji Faruknya, ana bilang ke Haji Faruknya, ana sudah ngomong tentang Haji Faruk seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan ana minta maaf atas semua apa yang sudah ana lakukan tentang Haji Faruk. Seperti itu harusnya seperti itu. Hada illam takhsha ziyadata ghaizin au haiji fitnatin fi idhari dalika au tajdidihi. Ini keadaan seperti ini kalau memang tidak takut menambah marah atau menambah daripada bergejolaknya fitnah di dalam menampakkan hal tersebut. Kalau memang di dalam hal tersebut tidak bakal nambah fitnah, tidak bakal nambah kericuan, tidak bakal nambah keributan, maka yang Anda lakukan harusnya seperti itu. Fa'in khasyita dzalik, kalau misalnya memang takut kalau ana terang-terangan jujur tentang hal ini, kalau ana takutnya fitnahnya bakal melebar, bakal banyak menimbulkan kericuan, farruju ilallahi subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka. Maka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita, membikin orang tersebut ridho juga terhadap kita, wa yaj'al lahu khairan katsiran fi mudhabalatihi wal istighfarul katsiru li sahibihi, dan Allah jadikan kebaikan yang banyak di dalam sisi orang tersebut, dan kita banyak-banyak wal istighfarul katsir li sahibihi, dan ampunan yang banyak kepada orang yang sudah kita omongkan di belakang. Cuman seperti kalau kita takut. Kalau takut jujur itu menambah daripada fitnah, menambah daripada marah, bahkan itu sampai ribut antara keluarga besar, maka kita cukup kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah agar orang ini meridhoi kita atas semua perbuatan yang kita lakukan, dan insya Allah Allah berikan orang yang kita omongkan di belakang ini kebaikan yang banyak untuk dia dan ampunan yang banyak untuk dia. Karena kan setiap orang yang mengomongkan kita dari belakang, berarti di situ kita mendapatkan kebaikan daripada orang tersebut. Semakin banyak orang yang mengomongkan kita di belakang, berarti semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Semakin banyak ampunan yang kita dapatkan. Apalagi kita memaafkan. Apalagi kita memaafkan, maka lebih banyak lagi pahala yang bakal kita dapatkan. Ini kita percepat. Wa ammal hurmatu bi an khuntahu fi ahlihi wa waladihi aw nahwihi fala wajha lil istihlali wal idhari li annahu yuwallidu fitnatan wa ghaidan bal tatadarra ila Allah subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka wa yaj'al lahu khairan katsiran fi mudabalatihi fa in amintal fitnata wal hayja wa huwa nadilun fatastahillu minhu. Dan adapun harga diri yang kita lakukan kepada orang lain di dalam keluarganya, apa maksud harga diri yang seperti itu? Bi an khuntahu, dengan kita berkhianat kepada dia, fi ahlihi, di keluarganya, istrinya, wa waladihi, atau anaknya, au nawi, atau yang lainnya, baik itu keluarga yang dekat ataupun keluarga yang jauh. Atau kita melecehkan anak perempuannya misalnya. Fala wajha lil istihlali wal idhar, maka kata Imam Ghazali tidak ada keadaan yang bisa memperbolehkan kita pada saat itu untuk meminta halal ataupun menampakkan hal tersebut kepada orang ini. Kenapa? Li'annahu yuwallidu fitnatan wa ghaidan. Karena itu melahirkan fitnah, melahirkan marah. Maka caranya seperti apa? Caranya tatadarra ilallahi subhanahu liyurdiyahu anka. Kita bertadarru kepada Allah, kembali kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kita, wa yaj'al lahu khairan katsiran fi muqabalatih. Fa in amintal fitnata wal hayja wa huwa nadirun fatastahillu minhu. Maka apabila kita merasa misalnya kalau saya minta maaf, maka di situ tidak ada fitnah, tidak ada gejolak marah ataupun fitnah lagi, nggak ada. Orang ini pasti memaafkan. Orang ini pasti ridho. Orang ini nggak bakal marah. Saya pasti minta maaf sama dia. Kalau memang kita yakin seperti itu,
maka kita harus meminta maaf kepada dia. Minta halal. Kemudian yang kelima, wa amma fiddin. Dan adapun ketika kita berbuat dosa sesama makhluk di dalam agama, bagaimana kita berbuat dosa sesama makhluk dalam agama ini? Bi an kafartahu, dengan kita mengkafirkan dia. Au badda'tahu, dengan kita membid'ahkan dia. Oh, ente ini bid'ah ente. Yang ente lakukan sekarang ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu semuanya sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang sesat itu pasti di neraka, misalnya dia katakan. Au dollaltahu, sesat ente orang sesat. Nah, itu bagaimana caranya? Fahuwa as'abul umur. Kata Imam Ghazali, ini perkara yang paling sulit. Fatahtaju ila taghzibi nafsika baina yaday man qulta lahu dzalik. Maka yang kau butuhkan, kau itu datang kepada orang-orang, sama seperti tadi, datang kepada orang-orang yang sudah kau katakan dia ini kafir, dia ini bid'ah, dia ini sesat, ajaran dia enggak benar. Kau datang kepada orang-orang tersebut yang sudah kau bicarakan ini, kau bilang kepada orang-orang tersebut bahwasannya saya ini bohong di semua daripada ucapan saya. Wa antastahilla min sahibika in amkanak. Maka kau meminta halal daripada orang yang kau bicarakan kafir, orang yang kau bicarakan bid'ah, orang yang kau bicarakan sesat ini, kau meminta halal kepada dia. Makanya tadi, ini yang perlu kita jadikan batasan di dalam kita belajar. Kita ini belajar untuk mencari kebenaran. Kita ini belajar untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita ini belajar bukan tujuannya untuk mengkafirkan orang, untuk membid'ahkan orang, apalagi untuk menyesatkan orang. Tujuan belajar itu bukan seperti itu. Tujuan kita belajar itu untuk mencari kebenaran, untuk tahu mana yang salah, mana yang benar. Bukan tujuan belajar itu, kenapa kamu belajar ini? Apalagi misalnya belajar tauhid. Kenapa kamu belajar tauhid misalnya? Dalam-dalam, biar kalau ada orang salah dikit saya bisa bilang ente kafir. Biar kalau orang salah dikit saya bisa bilang wah ente bid'ah. Biar orang kalau pemahamannya salah dikit saya bisa bilang wah ente bid'ah. Ente sesat, menyesatkan. Enggak seperti itu. Tujuan kita belajar itu adalah untuk kita tahu mana yang benar, mana yang salah, bukan untuk kita mengkafirkan orang, apalagi permasalahan-permasalahan yang masih syubhat, permasalahan-permasalahan yang masih belum jelas, masih belum jelas dan banyak sekali perkhilafan antara ulama. Maka kita cuma mencari mana yang paling benar, mana yang paling ashah, mana yang paling kuat pendapatnya ulama ini, maka kita ikuti. Yang kita yakini itu adalah tidak baik, maka kita jauhi. Jangan kita katakan ini yang salah, yang berbeda pendapat dengan kita, jangan kita katakan dia kafir, jangan kita katakan dia bid'ah, jangan kita katakan dia itu sesat. Melainkan kalau memang orang tersebut dengan jelas sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan misalnya udah ada orang nih, dia ngaku nabi, ya udah pasti itu sesat. Nah, jangan takut-takut mengatakan orang itu sesat. Kalau misalnya ada orang mengatakan saya ini Tuhan, ya udah pasti dia sesat. Akan tapi ada di dalam beberapa hal yang kita perlu menjaga hati, perlu menjaga lisan, jangan sampai mulut ini mudah sekali untuk mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan daripada orang lain. Wa illa, kalau kita tidak mampu untuk meminta ampun, untuk meminta halal kepada orang tersebut, fal ibtihalu ilallah subhanahu wa ta'ala jiddan. Maka kita disuruh kembali kepada Allah itu dengan sangat. Wa tanaddum ala dzalik liyurdiyahu anka, dan sangat menyesali atas perbuatan tersebut agar Allah Subhanahu wa taala meridhai akan perbuatan ini. Agar Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang tersebut ridha akan hal yang pernah kita lakukan kepada dia. Wa jumlatul amri wallahu subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Mungkin kita cukup pada saat ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Intinya apa tadi? Dosa itu ada tiga. Dosa kita meninggalkan kewajiban yang sudah Allah wajibkan.
dosa antara kita dan Allah, daripada maksiat-maksiat yang sudah Allah larang tapi kita lakukan, kemudian dosa sesama makhluk. Dosa sesama makhluk ini kaitannya ada 5, bisa dari segi harta, bisa dari segi jiwa, bisa dari segi harga diri, seperti kita menggunjing dia dari belakang dan yang lainnya, bisa juga dari harga diri seperti kita mengkhianati dari sisi keluarganya, istrinya, anaknya dan yang lainnya. Dan yang kelima itu dari segi agama dengan kita mengkafirkan, membid'ahkan ataupun menyesatkan daripada orang tersebut. Walhasil semungkin apapun ketika kita bisa memungkinkan dalam hal tersebut meminta ridho kepada orang tersebut, maka kita minta ridho kepada orang tersebut. Ketika mungkin bagi kita untuk meminta ridho, maka kita minta ridho kepada orang tersebut. Kalaupun kita tidak mungkin untuk meminta ridho kepada orang tersebut, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak daripada perbuatan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan Allah Subhanahu wa taala membuat orang tersebut ridho akan hal-hal yang sudah kita lakukan kepada dia. Dan selanjutnya ini insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup ini pengajian, kalau misalnya sekiranya